Pasca penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Komisi Pemilihan Umum, Presiden terpilih Prabowo Subianto langsung melakukan silaturahmi politik ke Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi rivalnya pada kontestasi Pilpres sebelumnya. Kedua belah pihak menyebut berharap bisa melanjutkan kerjasama ke depan, lalu seberapa besar peluangnya dan mampukah Gerindra serta Prabowo Subianto merangkul para lawan dan seluruh pihak. Dan untuk membahas dan juga menganalisanya, sudah bersama kami 3 orang narasumber, ada politikus Partai Gerindra Wihadi Wianto, kemudian Ketua DPP PKB Daniel Johan, dan analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin. Assalamualaikum, selamat malam. Ada Bang Daniel, Pak Wihadi, dan juga Kang Ujang, apa Ya, kabar? selamat malam. Alhamdulillah baik, Bang Bram, Bang Ah, Wihadi, Bang Daniel. Alhamdulillah dalam kabar baik para narasumber. Jadi saya ingin ke Bang Daniel terlebih dahulu. Tapi sebelum ke Bang Daniel, kita segarkan lagi ingatan kita soal statement dari ketum Anda, Muhaimin Iskandar. Kita dengarkan berikut ini. Indra, sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif, ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang. Bagi kepentingan itu maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat, dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Oke, saya langsung ke Mas Daniel. Jadi kalau tadi ketum Anda narasinya sudah mesra begitu, ingin melanjutkan kerjasama, jadi ini masih pertemuan ketok pintu atau sudah ada kerjasama lanjutan begitu Mas Daniel? Ya, ini silaturahmi halal bihalal. Mhm. Tapi ini suatu kehormatan bagi PKB, rasa hormat kepada Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, sebagai ketua umum Partai Gerindra, itu merupakan menunjukkan bahwa hubungan PKB dengan Gerindra, hubungan Caimin dengan Pak Prabowo itu memang selama ini berjalan dengan baik. Bukan hanya saat ini, tetapi sejak awal berdiri sampai sekarang, meskipun pada saat Pilpres berbeda pilihan, tetapi itu tidak membuat kami sebagai kekuatan yang terpisah. Ya. Oke. Ini kita menjadi kekuatan bangsa yang memang hubungan kami baik. Oke, Mas Daniel, tapi kalau kata Gus Jazil ini kan walaupun silaturahmi, 8 agenda perubahan sudah diserahkan dari PKP ke Gerindra begitu. Jadi artinya ini sudah mau mencoba menyamakan begitu visinya dulu? Karena salah satu semangat yang akan kita terus lanjutkan adalah terus memperjuangkan agenda-agenda perubahan yang kami anggap baik untuk Indonesia ke depan. Ya. Nah, 8 agenda perubahan ini akan kami perjuangkan ke seluruh lini, ya, ke seluruh segenap lapisan masyarakat, termasuk kepada sahabat-sahabat partai yang lain, kepada legislatif, apalagi kepada presiden yang terpilih saat ini, sehingga kita berharap 8 agenda perubahan itu juga menjadi agenda prioritas pemerintahan berikutnya. Mhm. Tapi optimis itu akan diterima dan prioritas. Bukankah kemudian itu Koalisi Indonesia Maju pasti akan punya prioritasnya sendiri begitu, Mas Daniel? Karena 8 agenda perubahan ini adalah hal program substantif bagi kehidupan Indonesia, kehidupan segenap rakyat, saya rasa kesuksesan agenda perubahan ini akan menjadi kesuksesan besar pemerintahan berikut. Karena ini menyangkut bagaimana yang saya pahami, ya, kepastian ketersediaan pangan, akses rakyat terhadap pangan yang tidak mahal, akses peluang tenaga kerja, akses demokrasi, bahkan pertahanan keamanan Indonesia harus semakin mempunyai peran dalam politik global termasuk perdamaian dunia. Jadi saya rasa 8 agenda ini akan sejalan dengan cita-cita Pak Prabowo sendiri sebagai presiden. Oke, baik-baik. Ini saya konfirmasi kalau begitu ke Pak Wihadi. Jadi Pak Wihadi, kalau kemudian pertemuan pertama sudah diserahkan 8 agenda perubahan begitu, ini kira-kira cocok nggak sih Pak Wihadi? Ya, sebenarnya simetri daripada Gerindra dan PKB ini kan sebenarnya kalau pertemuan sekarang ini seperti CLBK ya, karena setahun yang lalu sudah pacaran tapi nggak jadi, ya kan. Terus sekarang setelah berbeda pilihan, terus ternyata kami yang
berbeda ya kan dengan PKB, dan sekarang ini setelah Pak Prabowo sebagai presiden terpilih, ya tentunya dengan adanya suatu pertemuan silaturahmi ini adalah merupakan pertemuan yang kembali lagi ini adalah komitmen Pak Prabowo untuk mengajak semua elemen bangsa untuk membangun negara ini, ya kan, sebagai anak-anak bangsa yang disampaikan oleh Pak Prabowo juga di KPU tadi, sebagai anak-anak bangsa untuk membangun negara. Dan tentunya kalau pertemuan hari ini dengan silaturahmi itu, kemudian PKB menyerahkan 8 perubahan, tentunya inilah 8 perubahan bagaimana untuk kepentingan negara ini, dan ini adalah merupakan juga bagaimana concern anak-anak bangsa terhadap pembangunan Indonesia ke depan yang lebih baik, maju, untuk kesejahteraan masyarakat banyak, untuk kemudian juga kemakmuran rakyat kita semuanya sebagai negara Indonesia yang maju nantinya. Jadi saya kira 8 perubahan ini ya tentunya menjadi suatu penyempurnaan daripada program-program Pak Jokowi yang akan dilanjutkan oleh Pak Prabowo ke depan, karena komitmen Pak Prabowo dan dalam program kerja Pak Prabowo dalam kampanye itu juga adalah keberlanjutan dan penyempurnaan dari program-program kerja yang sudah ada saat ini. Oke, ini menarik. Anda mengatakan CLBK begitu, jadi ini termasuk salah satu prioritas kalau kemudian bisa dikatakan PKB sebagai mantan Gerindra gitu, pernah berpacaran bersama begitu Pak Wihadi? Ya, kita tahu sama-sama bahwa kita dulu sudah pernah berkoalisi 1 tahun, tapi kemudian ternyata kita berbeda dalam masalah pilihan menjadi presiden, dan kita presiden sebagai presiden dan calon presiden yang berbeda. Dan sekarang setelah selesai konsultasi ini, dan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang memenangkan konsultasi ini, dan tentunya sekarang dengan silaturahmi itu bagaimanapun juga adalah suatu hubungan yang sudah pernah terjalin dengan PKB. Dan saya kira kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo datang menghadiri undangan yang ada dilakukan oleh PKB pada saat tadi siang, itu adalah merupakan bentuk respon daripada Pak Prabowo yang bagaimanapun juga PKB tetap di hati Pak Prabowo juga. Kalau kita melihat Pak Prabowo tadi mengatakan bahwa bagaimana kerasnya konsultasi tadi, tapi tetap aja tersenyum dengan Pak dan tetap tersenyum dengan Gus Muhaimin. Ini adalah merupakan salah satu penyampaian Pak Prabowo yang jelas tadi disampaikan dalam pertemuan itu. Oke, baik. Ini kalau lagu mungkin seperti mantan terindah begitu ya Pak Wihadi. Saya ke Kang Ujang kalau begitu, Kang. Jadi kalau dengan narasi Bang Daniel, Pak Wihadi ini sudah mesra begitu, ini kemudian akan mudah begitu menyamakan visi misi tadi kalau Pak Wihadi mengatakan ini menyempurnakan begitu, Kang Ujang. Ya, kalau saya kan sudah analisa saya jauh-jauh hari mengatakan dengan tegas dan jelas di semua televisi termasuk di CNN. PKB itu kan ujungnya endingnya akan masuk pemerintahan Prabowo Gibran. Dan itu sudah saya analisa sebelum pemilu, dan hari ini sudah mulai mendekati itu dengan bagaimana PKB mengundang Pak Prabowo lalu menawarkan 4 konsep perubahan. Ini sesuatu yang positif saja, sesuatu yang baik saja. Karena itu pilihannya, pilihan dari PKB mungkin masuk pemerintahan maslahatnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan madorotnya. Oleh karena itu ya pilihan yang terbaik. Kita lihat bagaimana wajah Pak Prabowo sangat sumringah, Gus atau Cak Imin juga kita lihat tatapan wajahnya, senyumnya juga menggembirakan. Ini bahwa memang saya melihat tanda-tanda kelihatannya PKB akan masuk ke pemerintahan Prabowo Gibran sesuai dengan analisa saya jauh-jauh hari. Jadi tidak ada mengatakan PKB oposisi. DNA-nya juga tidak oposisi kalau PKB itu begitu. Jadi ini kalau memang sudah cocok, DNA-nya sudah sama kata Anda, jadi kira-kira ini bisa secepatnya atau jangan-jangan masih ada ganjalan-ganjalan begitu, Kang Ujang, menurut analisa Anda? Saya yakin tidak ada ya. Bagaimana misalkan Caimin sudah mengatakan mengatakan selamat bekerja, lalu mengkritisi persoalan Pilpres, itu hal yang wajar menurut saya. Lalu tadi mengundang Pak Prabowo, menawarkan 8 konsep perubahan. Ini soal waktu saja bahwa kelihatannya nanti ya hanya menunggu momentum, menunggu waktu ya, menunggu pengumuman ke depan, mungkin mendekati Oktober. Soal nanti siapa yang masuk kabinet dari PKB pasti akan ada, saya meyakini. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah dan tidak ada yang mengganjal. Misalkan apakah Koalisi Indonesia Maju dengan masuknya PKB bermasalah,
tidak akan. Saya melihat tidak akan juga Oke. ada yang bergejolak karena bagaimanapun Kim itu butuh PKB begitu. Baik, tapi kalau memang artinya penerimaannya itu akan cukup mudah begitu ya dari analisa Anda, kira-kira porsinya akan cukup besar nggak ini Kang untuk PKB sendiri di pemerintahan ke depan? Ya kalau saya kalkulasi ya PKB 2 menteri cukup gitu, happy lah kayak gitu. Apalagi kalau dikasih 3, itu luar biasa happy-nya. Aha. Apalagi misalnya menteri desa lagi itu, menteri tenaga kerja lagi itu luar biasa juga. Saya meyakini ya ada proporsionalitas, asas proporsionalitas apa namanya kalau bahasa saya ya yang masuk dari kelompok katakanlah tanda petik yang kalah itu mendapatkan porsi yang seimbang atau yang tepat begitu. Dan saya Oke. meyakini PKB itu yang proporsional kalau analisa saya, Bang. Oke, baik-baik. Saya konfirmasi kalau gitu ke Pak Wihadi. Jadi artinya kalau 2 itu proporsional dan itu kira-kira resisten tidak Pak dengan kemudian anggota koalisi Kim yang lain yang sudah ada sebelum Pilpres kemarin. Tapi jangan langsung jawab Pak Wihadi karena kita akan jeda senak. Setelah jeda tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan saya masih dengan 3 orang narasumber, ada Pak Wihadi, Kang Ujang dan juga Mas Daniel Johan. Saya kalau tadi sebelum jeda saya janjinya ke Pak Wihadi, tapi saya sebelumnya ingin ke Mas Daniel Johan terlebih dahulu. Jadi Mas Daniel, ini kalau kemudian tadi Kang Ujang mengatakan 2 itu kemudian dianggap proporsional begitu untuk yang kemudian baru join, ini kira-kira PKB seperti apa begitu Mas? Wah, saya belum bisa bahas itu karena memang kan belum diputuskan ya. Jadi saat ini adalah kita mohon waktu karena DPP Caimin itu butuh masukan dari berbagai kekuatan yang selama ini menopang PKB ya, Dewan Suro, Pak Kiai, para tokoh agama, tokoh masyarakat, termasuk mungkin guru besar, para kekuatan relawan, karena masukannya tuh seru-seru banyak. Nah, jadi kita akan mempertimbangkan secara matang sehingga pilihannya nanti benar-benar pilihan terbaik untuk PKB, untuk bangsa, untuk rakyat. Oke, Mas Daniel, saya mengutip apa yang disebutkan oleh Ketua Manda Gus Imin begitu ya. Kita harap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun berbagai ikhtiar. Mengapa kemudian tidak secara spesifik menyebut eksekutif begitu? Saya ingin tanyakan di situ dulu. Ya karena memang hubungan PKB dengan Pak Prabowo itu kita sahabat yang baik kok, termasuk PKB dengan Gerindra, bukan hanya saat ini ya, tetapi sejak bahkan Gerindra pertama kali berdiri, selama ini meskipun kita berbeda pilihan, dan itu konkret, nyata, bukan sekedar, karena hubungan di parlemen, hubungan di eksekutif, periode terakhir dari Pak Jokowi itu kan berjalan dengan baik. Artinya itu menjadi semangat bersama dari pertemuan tadi bahwa kerjasama ini akan berlanjut. Tetapi sejauh mana akan berlanjut, nah itu kita butuh waktu karena masukan yang ada sangat penting, sangat banyak, masing-masing punya argumennya, bergabung ada positif ada negatifnya, di luar juga ada positif ada negatifnya, sehingga kita harus mempertimbangkan secara matang, sehingga nanti apapun pilihannya, program untuk rakyat itu bisa berjalan lebih efektif. Oke, jadi ini menunggu apa kemudian Mas Daniel? Keputusan iya atau tidaknya begitu? Menunggu mohon waktu untuk berkonsultasi dengan seluruh pihak, mendapat masukan-masukan. Selain ya, secara prosedural kita masih cukup lama karena pelantikan presiden kan 20 Oktober ya. Jadi dari sekarang sampai 20 Oktober itu masih ada waktu yang panjang, banyak hal lain, apalagi masih ada proses pilkada. Nanti juga kan di pilkada kita akan bekerja sama dengan baik dengan Gerindra di banyak hal. Baik. Jadi masih dinamika masih berjalan. Baik. Oke. Saya ke Pak Wihadi kalau begitu. Jadi bagaimana Pak? Apakah kemudian kalau tadi analisa Kang Ujang itu resisten tidak dengan yang sudah ada dalam koalisi Indonesia Maju begitu Pak Wihadi? Ya, Pak Prabowo ini kan awalnya kan mengajak kepada seluruh anak bangsa, elemen bangsa semua.
Nah, kalau kebetulan kita ini sekarang ini dalam satu kerangka di mana kita ini adalah koalisinya Pak Jokowi. Jadi PKB juga koalisi Pak Jokowi, kemudian Gerindra juga koalisi Pak Jokowi, dan yang ada di koalisi Indonesia Maju juga adalah koalisi Pak Jokowi. Jadi tentunya kita semuanya sudah paham kemampuan dari masing-masing, dan tentunya juga dari koalisi-koalisi Indonesia Maju yang sekarang ini tuh bagaimanapun juga tetap harus ada suatu komunikasi untuk menjalin bagaimana mengenai masalah keberlanjutan daripada koalisi ke depan ini, Indonesia Maju ini, dengan ya sebenarnya tidak kaget-kaget amat karena anggota koalisinya yang Pak Jokowi dengan yang sekarang ini, kalau misalnya ada penambahan, saya kira juga tidak ada satu hal yang cukup perubahan yang cukup signifikan, karena masih dalam satu koalisi besar yang saat ini dijalankan oleh Pak Jokowi. Oke, berarti artinya ada keinginan juga untuk bisa kemudian mengajak PDIP bersama kembali dalam koalisi Pak Prabowo nanti, Pak Wihadi? Ya, semuanya ada kemungkinan, semuanya komunikasi juga akan dilakukan, dan komunikasi juga nanti tentunya tetap berjalan, dan karena komunikasi ini kan tidak hanya komunikasi yang sekarang ini kita lihat, tapi komunikasi itu bisa terjalin juga di parlemen, dan bagaimana dengan pimpinan-pimpinan partai kami melakukan koalisi, dengan melakukan komunikasi dengan pimpinan partai yang lainnya. Dan ini yang dikatakan bahwa tadi Pak Gus Muhaimin juga mengatakan bahwa kerjasama di parlemen, kerjasama juga nanti yang sebentar lagi kita hadapi adalah pilkada, karena kita tahu bahwa pilkada juga ini tentunya sudah sebelum presiden ini dilantik, tentunya pilkada ini sudah ditentukan siapa-siapa yang akan menjadi calon, dan tentunya itu kan kerjasama. Baik. Oke, kami sepertinya ada gangguan sambungan dengan Pak Wihadi. Saya akan ke Kang Ujang terlebih dahulu. Jadi Kang Ujang, kalau kemudian semua ingin dirangkul, apalagi yang ada dalam koalisi Pak Jokowi hari ini, bagaimana dengan PDIP? Ini kemudian saya mengutip Komarudin Watubun mengatakan kecenderungan PDIP itu ada di luar pemerintahan. Jika bergabung di akhir pertandingan, ini akan memberikan efek negatif begitu, Kang? Ya, saya melihat begini, ada kalkulasi-kalkulasi rasional yang sedang dihitung oleh PDIP. Misalkan melihat kebatinan dari para kader yang kelihatannya menginginkan untuk menjadi oposisi. Kan itu kelihatannya akan mengarah ke sana. Jadi saya melihat Bu Megawati kan prinsipnya sangat kuat ya dalam konteks menentukan sesuatu. Tetapi ada yang menarik dulu ketika zaman Pak SBY. Zaman Pak SBY itu Ibu Megawati PDIP menjadi oposisi. Tetapi jangan lupa juga Pak Taufik Kimas itu menjadi ketua MPR. Oke. Ya kan, jangan-jangan sekarang juga gitu ya, Ibu Mbak Puannya jadi ketua DPR sebagai partai pemenang gitu ya, di kursi DPR parlemen, lalu posisinya juga menjadi oposisi. Kan bisa saja, tergantung dari kelihayan dalam konteks berkomunikasi. Oleh karena itu ya komunikasi yang dibangun PDIP dengan Prabowo, dengan Gerindra juga saya yakin baik, bagus. Ketika kami berdialog dengan pihak Gerindra, pimpinan Gerindra dan PDIP, mereka mengatakan tidak ada masalah dalam konteks itu. Tetapi pilihan yang rasional untuk melihat kebatinan para kader kelihatannya memilih opsi oposisi adalah sesuatu yang baik. Saya ingin mengatakan ya bahwa masuk pemerintahan maupun menjadi oposisi sama-sama mulianya, sama-sama baiknya. Ya, persatuan dan kesatuan bangsa itu bukan dilihat semuanya bondong-bondong masuk koalisi Prabowo Gibran, tidak. Tetapi juga harus ada partai yang siap dan tangguh untuk menjadi oposisi. Dan itu sebenarnya harapannya ada pada PDIP dan PKS. Jadi sebenarnya komposisi ideal kalau ke depan misalkan koalisi pemerintahannya Pak Prabowo Gibran itu menyapu bersih. Katakanlah ya P3 masuk, Nasdem masuk, PKB masuk, menyisakan PDIP dengan PKS. Itu menurut saya sesuatu yang menarik karena PDI itu lincah ketika di oposisi dan PKS juga militansinya kuat dalam konteks untuk menjadi oposan. Saya rasa itu pun cukup menurut saya. Oke, tidak perlu berbondong-bondong masuk begitu ya. Ini saya highlight kalimat Anda. Oke, saya ke Pak Wihadi. Jadi artinya kerjasama tidak perlu ada di dalam pemerintahan begitu ya Pak? Apalagi kemudian ada legislatif, komposisinya juga berbeda, ada pilkada serentak yang akan kita hadapi begitu Pak Wihadi?
Ya, kerjasama bisa di mana saja, tingkat legislatif kita juga bekerja sama, dan juga pilkada-pilkada nanti juga kita akan bisa bekerja sama dengan partai-partai yang mungkin tidak dalam satu koalisi dengan kita. Jadi saya kira komunikasi ini tetap berjalin, itulah indahnya Indonesia. Bagaimanapun juga dengan berkomunikasi kita bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi kita tidak bisa melihat bahwa koalisi ataupun di luar koalisi nantinya akan menjadi sesuatu hal yang merugikan kepada pembangunan ini. Kita melihat bahwa sama-sama kita ini berpikir pembangunan bersama. Jadi tentunya kuncinya adalah kita dengan komunikasi. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini dengan berkomunikasi, dengan mendatangi beberapa macam ketua-ketua daripada partai yang dulunya berkontestasi, ini adalah merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Bagaimana ini tahun 2019 juga kita sudah melihat bagaimana rekonsiliasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Jadi artinya kalau akan melanjutkan menyempurnakan apalagi dengan komposisi koalisi yang ada di pemerintahan Jokowi, kira-kira komposisi kursinya paling tidak untuk PKB dan partai-partai yang akan bergabung setelah ini akan seberapa besar kira-kira untuk publik bisa menilai, melihat terlebih dahulu begitu Pak Wihadi? Ini masih terlalu dini kalau kita bicara mengenai masalah ini. Tetapi intinya bahwa Pak Prabowo nanti kan 20 Oktober yang akan dilantik, dan tentunya di sini kita masih belum melihat bahwa secara resmi partai-partai itu menyatakan untuk berkoalisi. Sekarang pertemuan-pertemuan terjadi, tetapi kita memang menyerahkan bahwa mekanisme partai itu ada yang melakukan rapimnas, ada yang rakornas, dan itu semuanya adalah merupakan satu jaga dari partai-partai itu untuk menyatakan apakah berkoalisi ataukah mereka di luar pemerintahan. Jadi ini semuanya masih terlalu tinggi kalau kita mengatakan ini, tetapi komunikasi yang dijalani oleh Pak Prabowo ini dengan bersilaturahmi kepada partai-partai politik yang dulunya tidak dalam satu koalisi adalah merupakan bentuk rekonsiliasi dan bagaimana untuk memberikan suatu bentuk koalisi yang kuat yang seperti disampaikan oleh Pak Prabowo tadi pagi dalam pidatonya di KPU, menginginkan adalah koalisi kuat untuk mendukung pemerintahan yang kuat untuk kesejahteraan masyarakat kita. Oke, Pak Wihadi, saya akan coba lebih spesifik kalau begitu. Jadi kalau tadi Kang Ujang mengatakan spesifik, paling tidak 2 kursi untuk PKB itu menjadi rasional. Terakhir, singkat saja. Ya, saya kira tidak kita bisa katakan 2 kursi, 3 kursi, tetapi kita melihat bahwa koalisi yang ada sekarang ini tentunya akan ada komunikasi dengan partai-partai yang sudah ada di koalisi saat ini, dan tentunya sama-sama nanti kita akan bicarakan bagaimana bentuk daripada kerjasama itu selanjutnya dan koalisi berikutnya. Baik, kami publik tentu akan menunggu bagaimana dinamika dan konstelasi ke depan. Terima kasih atas waktu dan insight dari para narasumber. Ada Pak Wihadi, politikus Partai Gerindra, ada Mas Daniel, Ketua DPP PKB, dan juga Kang Ujang Komarudin, analis politik Universitas Al-Azhar Indonesia, telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih.